Bab 4359. Terlahir kembali. Apakah Dewa Surgawi jatuh? Alexis terkejut untuk sementara waktu. Dia belum pernah melihat Dewa Surgawi, tetapi dia telah melihat Dewa Kaisar Penjara Surgawi. Mereka memiliki tingkat keberadaan yang sama. Keagungan Dewa Kaisar Penjara Surgawi meninggalkan kesan mendalam pada Alexis. Bertemu hari itu bukanlah tubuh aslinya, jadi ada kekuatan seperti itu. Jatuhnya orang kuat di level ini pasti akan menimbulkan gelombang besar. Kali ini Yang Mulia Dewa Surgawi telah jatuh, dan wilayah Surgawi mungkin telah menyebabkan keributan. Istana Necromancer kehilangan tempat berlindungnya dan tiba-tiba menjadi rumput bebek di dalam air. Armei berkata, Yang Mulia Dewa Surgawi meninggal, dan ayah saya pergi ke wilayah Surgawi lagi. Istana Necromancer tidak dijaga. Saya mencoba yang terbaik untuk memblokir berita untuk mencegah musuh datang ke pintu, tetapi masih ada pengkhianat yang membocorkan berita. Pengkhianat itu ingin menyelinap menyerang dan membunuhku, dan dia sudah dieksekusi olehku, tapi aku juga terluka parah. Siksela, untungnya denganmu, lukaku seharusnya baik-baik saja. Kata Alexis, kamu menghancurkan jimat batu giok karena kamu ingin menyuruhku datang dan menjaga istana Necromancer. Armei menggertakkan giginya dan berkata, ya, aku punya terlalu banyak musuh di istana Necromancer. Di masa lalu, mereka takut akan keagungan Dewa Surgawi dan tidak berani menyinggung, tapi sekarang, Yang Mulia Dewa Surgawi juga telah jatuh, dan ayahku tidak ada di sini, musuh-musuh itu pasti akan datang untuk membunuh, dan mereka mungkin akan membunuh malam ini. Sebegitu kuatkah musuhmu? Alexis bertanya dengan suara berat. Mereka tidak terlalu kuat, tetapi mereka lebih kuat. Jika mereka berkerumun, bahkan jika ada formasi besar yang melindungi gunung di istana Necromancer saya, itu mungkin tidak dapat menghentikan mereka. Naga lilin hijau, dikabarkan bahwa dia adalah salah satu dari 10 penyebab kuno yang menyebabkan kekacauan di kerajaan surgawi. Secara kebetulan, dia mendapatkan 8 tombak kerajaan di antara 10 senjata asal, dan kultivasinya telah meningkat pesat. Wajah Armei penuh kehikmatan, kultivator dari tingkat asal benar-benar menakutkan, dan musuh juga memiliki tentara hebat, yang bahkan lebih tajam. Naga lilin hijau. Jantung Alexis berdetak kencang ketika dia mendengar nama yang dikenalnya ini. Di kerajaan surgawi sebelumnya, dia memiliki banyak keluhan dengan naga lilin hijau, dan paksaan tirani dari naga lilin hijau masih sangat mengesankan Alexis. Alexis pada dasarnya telah memotong sebab dan akibat dari keluhan kerajaan surgawi. Jika ada musuh yang belum terselesaikan, maka hanya naga lilin hijau ini yang tersisa. Tidak dapat dipercaya bahwa naga lilin hijau benar-benar menjadi penguasa alam asal, dan kemajuannya terlalu besar, itu tidak mungkin. Tapi Armei berkata bahwa naga lilin hijau mendapatkan 8 tombak kerajaan, dan dengan senjata asal di tangannya, dia memiliki kesempatan untuk memahami misteri senjata asal. Selama dia memahami rahasia asal, apapun bisa terjadi. Siksela, kamu. Bisakah kamu bersaing dengan kultivator dari alam asal? Aku sudah mengirim surat ke ayahku, dia akan segera kembali, aku hanya memintamu untuk menunda beberapa waktu. Armei menatap Alexis, dia percaya itu kekuatan Alexis, tapi bagaimanapun juga, naga lilin hijau adalah penguasa alam asal, dan dia tidak berharap Alexis dapat membunuhnya, dia hanya ingin menunda waktu dan menunggu Asgard datang kembali. Alam asal. Haha, tidak masalah. Mata Alexis berkedip, dan dengan kekuatannya saat ini, dia cukup untuk membunuh master biasa dari alam asal. Naga lilin hijau memiliki 8 tombak kerajaan di tangannya, dan kekuatannya tidak biasa, tetapi dengan kemampuan Alexis, bahkan jika dia tidak dapat membunuhnya, setidaknya dia dapat ditunda. Apakah ini benar-benar baik-baik saja? Armei melihat penampilan percaya diri Alexis, tapi dia masih sedikit gelisah. Lagi pula, musuh terlalu kuat, dan ada senjata asal di tangan, jadi sangat sulit untuk dihadapi. Ledakan. Tiba-tiba, di luar istana Necromancer, terdengar suara yang mengejutkan. Nona, ini tidak baik, musuh datang. Seorang pelayan bergegas masuk dan melapor dengan cepat. Mengapa begitu cepat? Wajah cantik Armei berubah. Menurut informasi yang dia terima, musuh akan datang ke pintu malam ini, tapi dia tidak menyangka akan membunuhnya secepat ini, dan istana Necromancer belum membuat persiapan yang cukup. Pelayan itu berkata, itu barisan depan. Barisan penjaga gunung kita belum sepenuhnya siap, dan itu akan gagal. Pergi dan lihat. Formasi perlindungan gunung telah diaktifkan, tetapi karena terburu-buru waktu,
tidak ada cukup bahan untuk mempertahankan operasi formasi, dan cahaya seluruh formasi sangat lemah. Ayo. Yang mulia Dewa Surgawi telah jatuh, dan Asgard tidak ada di sini. Ini adalah waktu untuk menghancurkan istana Necromancer. Melihat kerumunan yang padat, seperti air pasang, dengan gila-gilaan bergegas menuju gerbang istana Necromancer, dan seluruh formasi penjaga gunung bergetar. Semua murid dari istana Necromancer, pembunuh di semua tingkatan, mencoba yang terbaik untuk mempertahankan operasi formasi perlindungan gunung, dan wajah mereka berangsur-angsur menjadi pucat. Nona. Melihat Armei datang, semua orang menyambutnya. Armei mengangguk, melihat kerumunan orang di luar gerbang gunung, hatinya bergetar. Ada terlalu banyak musuh di istana Necromancer, lagi pula, ini adalah urusan seorang pembunuh, dan ada beberapa orang yang tersinggung. Musuh yang saat ini menyerang gerbang gunung hanyalah pasukan garda depan, dan sudah ada begitu banyak orang, jika semua pasukan tiba, istana Necromancer bisa jatuh ke dalam kiamat. Nona, saya tidak tahan lagi, ayo pergi. Tuan Siksela, tolong bawa wanita muda pergi. Murid-murid yang mempertahankan formasi perlindungan gunung secara bertahap merasa tidak berdaya, dan gerbang istana Necromancer mungkin akan dibobol. Ledakan. Seluruh formasi penjaga gunung terguncang hebat. Para murid yang mempertahankan formasi tiba-tiba muntah darah dan terluka parah. Menabrak. Cahaya formasi hancur dan menghilang. Formasi itu rusak. Formasinya rusak. Masuklah, dan istana kematian akan penuh dengan darah. Bunuh. Musuh di luar berteriak dengan semangat, bergegas masuk dalam kerumunan, dengan momentum yang luar biasa. Meskipun kekuatan individu mereka tidak kuat, tetapi semuanya terhubung bersama, mereka luar biasa dan tak terkalahkan, dan semangat juang mereka sangat tinggi. Ekspresi para murid di istana Necromancer tiba-tiba berubah. Puci, puci, puci. Musuh melambaikan senjata mereka dan memenggal kepala para murid kultivator di garis depan gerbang gunung, bergegas masuk dengan agresif. Itu Putri Asgard. Tangkap dia. Persembahkan untuk Tuan Naga Lilin Hijau. Ketika mereka melihat Armei, kerumunan segera menunjukkan mata galak dan bergegas seperti orang gila. Nona, beri perlindungan. Beberapa pembunuh tingkat langit dengan tergesa-gesa menjaga Armei, tetapi mereka juga merasa tidak berdaya di hadapan musuh seperti serigala dan harimau lapar. Necromancer adalah organisasi pembunuh, dan pembunuh adalah yang terbaik dalam serangan diam-diam dan pembunuhan, bukan konfrontasi langsung. Jika berhadapan langsung, menghadapi begitu banyak musuh, bahkan pembunuh tingkat atas pun tidak akan yakin akan kemenangan. Siksela. Armei panik melihat begitu banyak orang bergegas, dan melirik Alexis. Alexis tampak tenang dan santai, tanpa panik. Melihat musuh-musuh ini datang seperti air pasang, dia sepertinya sedang melihat sekelompok semut. Setelah meninggalkan istana Necromancer, Alexis memperoleh serangkaian harta seperti jimat asal kegelapan, jimat asal logam, 3 segel jiwa, pedang kematian, busur matahari terbenam, dan lainnya. Dibandingkan dengan sebelumnya, dia benar-benar terlahir kembali. Bab 4360. Satu pedang mendominasi, patah. Sayang sekali tebasan jiwa bintang tidak dapat digunakan sekarang, jika tidak, mungkin tebasan ini cukup untuk membunuh semua orang. Malam Iblis Abadi, ayo. Menghadapi musuh-musuh ini, Alexis melambaikan telapak tangannya, dan rune dari jimat asal gelap melintas di telapak tangannya, dan aura gelap yang tak berujung melonjak liar pada saat ini. Huo. Dalam sekejap, angin melolong. Seluruh gerbang istana Necromancer diliputi kegelapan total. Di langit dan di bumi, tidak ada lagi seberkas cahaya yang terlihat. Musuh-musuh yang menyerbu tiba-tiba terjun ke dalam kegelapan. Tidak hanya penglihatan mereka dirampas, tetapi persepsi mereka juga terpengaruh. Mereka diinjak-injak dan berteriak, aduh, dan aduh. Dalam kekacauan itu, beberapa orang saling menebas dengan pedang dan tanpa sengaja melukai orang-orangnya sendiri, pemandangannya berantakan. Apa yang terjadi? Apakah ini kekuatan supernatural Tuan Siksela? Bagaimana bisa kegelapan ini bisa begitu tebal? Para pembunuh di istana Necromancer tidak bisa melihat cahaya apapun, dan mereka sangat panik. Iblis malam abadi bukanlah metode hukum korosif yang kuat, dan dengan basis kultivasi mereka, mereka tidak akan pernah sepenuhnya jatuh ke dalam kegelapan. Tapi iblis malam abadi yang dirilis oleh Alexis digerakkan oleh jimat asal gelap, dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Seluruh penghalang adalah malam yang benar-benar abadi, dan prajurit di bawah alam asal tidak dapat menembusnya sama sekali.
Siksela. Alexis merasakan seseorang meraih lengannya. Ini Armei. Dalam kegelapan mutlak, Armei juga merasa sedikit bingung, dan hanya dengan memegang Alexis dia bisa sedikit tenang. Bagus. Nada suara Alexis acuh tak acuh, dia bahkan tidak perlu bergerak, dia baru saja melepaskan iblis malam abadi, menyebabkan musuh jatuh ke dalam kekacauan, saling membunuh dalam kegelapan, dan benar-benar kehilangan arah. Ini adalah kekuatan jimat asal kegelapan. Ciptakan kegelapan, buat orang tersesat dan bingung. 8 dewa liar, hancurkan kegelapan. Namun, pada saat ini, suara tua, agung, mendominasi datang dari langit yang jauh. Cahaya spiritual yang menyilaukan tiba-tiba meledak, seolah hendak menembus 8 hutan belantara. Menabrak. Iblis malam abadi milik Alexis langsung ditembus. Semua kegelapan benar-benar dihilangkan. Antara langit dan bumi, cahaya dipulihkan. Ada banyak mayat yang tersisa di tanah. Musuh di istana Necromancer baru saja membunuh satu sama lain, dan sekarang cahaya telah dipulihkan, semua orang sedikit bingung dan berhenti berkelahi. Gemuruh. Di langit yang jauh, suara keras bergetar. Dia melihat seorang lelaki tua berjubah hijau, dengan tanduk di kepalanya dan tombak di tangannya, terbang ke arahnya dengan berani. Pria tua berjubah hijau ini sebenarnya adalah naga lilin hijau. Naga lilin hijau, bagaimana dia menjadi seperti ini? Alexis terkejut untuk sementara waktu. Dalam kesannya, naga lilin hijau adalah pemuda yang tampan dan agung, tapi sekarang, dia telah menjadi pria berambut putih. Pria tua keriput. Lihat Tuan Naga Lilin Hijau. Musuh-musuh istana Necromancer berlutut satu demi satu untuk menyambut kedatangan Naga Lilin Hijau. Tombak panjang di tangan Naga Lilin Hijau, roh pembunuh senjata asal sangat tangguh, tak tertandingi dalam keagungan, dan memiliki momentum untuk menekan 8 kehancuran, itu adalah tombak Dewa Gila 8 kehancuran di antara 10 senjata asal. Di belakang Naga Lilin Hijau, kerumunan gelap melonjak masuk. Pasukan telah tiba. Mereka semua adalah musuh istana Necromancer. Lautan manusia yang bergejolak, seperti tentara dalam pertempuran, menginjak-injak bumi. Tanah, gunung, dan sungai mengirimkan guncangan yang bergemuruh, mengejutkan. Nona, ayo pergi. Beberapa pembunuh tingkat langit, melihat pemandangan seperti itu, tahu bahwa istana Necromancer akan dihancurkan hari ini, dan tidak ada kemungkinan untuk melawannya sama sekali, mereka hanya ingin membawa Armei pergi. Tidak. Armei tidak berniat pergi, dan masih memegang lengan Alexis dengan erat. Mata Alexis tegas dan acuh tak acuh, tanpa sedikit pun kepanikan, yang memberi Armei keberanian besar. Mungkin Alexis punya cara untuk menyelesaikan krisis di depannya. Hah, ini sebenarnya kamu. Naga Lilin Hijau datang ke gerbang istana Necromancer memegang 8 tombak kerajaan, dan sekilas melihat bahwa Siksela adalah Alexis, pupilnya tiba-tiba menyusut, dan dia tidak bisa percaya itu. Naga Lilin Hijau, lama tidak bertemu. Alexis tersenyum dingin, maju selangkah dengan pedang iblis di tangannya. Melihat bahwa Alexis dan Naga Lilin Hijau mengenal satu sama lain, kedua pihak tidak dapat menahan keterkejutannya, dan semua orang berhenti di tempat. Aku tidak pernah berpikir kamu bergabung dengan istana Necromancer. Naga Lilin Hijau terkekeh. Dia dan Alexis memiliki kebencian yang mendalam, dan sebab akibat tidak pernah terputus. Dia tidak berharap bertemu Alexis di Necromancer istana hari ini. Kamu semakin tua. Alexis menatap Naga Lilin Hijau, merasa bahwa hidupnya akan segera menghilang, dan waktu hampir habis. Hahaha, meskipun aku membusuk, aku ingin membunuhmu hanya dengan menjentikkan jariku. Naga Lilin Hijau tertawa terbahak-bahak. Kultivasi Alexis hanya tingkat keempat dari alam perbaikan, tetapi dia telah mencapai asal-usul alam asal. Dan ada juga 8 tombak kerajaan di tangan. Dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia dapat menghancurkan Alexis. Kamu memberikan hidupmu kepada senjata asal. Alexis memandang Naga Lilin Hijau dan melihat beberapa detail. 8 tombak kerajaan di tangan Naga Lilin Hijau, dibandingkan dengan senjata asal biasa, memiliki aura yang jauh lebih agresif, dan tampaknya telah ditempa secara khusus. Jika Alexis tidak salah, Naga Lilin Hijau seharusnya mengorbankan hidupnya untuk meredam 8 tombak kerajaan, dan menggunakannya untuk memahami misteri senjata asal, dan mendapatkan energi murni. Dengan tambahan energi asal yang besar, basis kultivasi Naga Lilin Hijau juga telah maju pesat, sungguh tak terbayangkan untuk menerobos ke asal. Namun, harga yang dia bayar sangat besar, nyawanya dikorbankan,
dan dia mungkin tidak akan hidup selama beberapa tahun. Kamu memiliki penglihatan yang bagus. Sekarang aku telah melangkah ke alam asal. Kamu bukan lawanku. Potong dirimu sendiri. Aku akan meninggalkanmu mayat yang utuh. Naga lilin hijau menyeringai, wajahnya penuh kerutan tua, setiap baris aura pembunuh muncul. Alexis berkata, untuk melangkah ke alam asal, kamu benar-benar menyerahkan hidupmu, mengapa begitu repot-repot? Naga lilin hijau tertawa, dan berkata, orang suci kuno berkata, aku mendengar jalan di pagi hari, dan saya akan mati di malam hari. Saya bisa mengerti awalnya misteri alam asal, bahkan jika aku mengorbankan hidupku, itu sangat berharga. Jadi meskipun kamu masih hidup, kamu masih akan dihancurkan olehku sekarang. Saat berbicara, naga lilin hijau tiba-tiba mengayunkan 8 tombak kerajaan, menekan langit dengan 1 tombak, dengan ganas. Dia bergegas menuju Alexis dan berteriak, karena kamu tidak berani bunuh diri, maka aku akan mengirimmu ke neraka jahanam. Boom, boom, boom. Tombak melambai dengan liar, dengan momentum yang mengerikan. Ruang di sekitarnya terus pecah, membuat suara gemuruh yang keras. Gerbang istana Necromancer juga bergetar hebat, seolah hendak runtuh. Pukulan naga lilin hijau benar-benar menghancurkan, momentumnya yang agung cemerlang dan tak terkalahkan, mendominasi seperti dewa gila di langit, itu tak tertahankan. Musuh yang hadir semuanya menunjukkan ekspresi kekaguman dan keterkejutan. Di sisi istana Necromancer, semua orang ketakutan dan tampak ngeri. Wajah cantik Armei juga pucat, serangan naga lilin hijau seperti dewa gila yang menghancurkan dunia, tirani, dia tidak tahu bagaimana menahannya. Namun, dia masih mengikuti Alexis dengan cermat. Jika benar-benar tak terbendung, tidak terlalu disesalkan untuk mati bersama. 1 pedang mendominasi, hancurkan. Alexis melihat serangan naga lilin hijau dengan wajah tenang, dan sebilah pedang terkondensasi di telapak tangannya. Pedang pembunuh pada awalnya, pegang erat-erat di tangannya.